Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas episode kedua dari cerita tentang bumi. Video kemarin kita membahas sampai ke syarat 4, jadi hari ini kita akan lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke syarat kelima. Syarat kelima adalah harus memiliki perbandingan oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sesuai di dalam atmosfernya. Di luar angkasa banyak sekali bintang yang mengeluarkan radiasi dan sinar gamma. Sinar-sinar itu bisa merusak kehidupan yang ada. Dan disinilah fungsi atmosfer. Dia bisa saring hampir semua radiasi yang sampai pada bumi. Sebaliknya, sinar matahari yang sangat kita butuhkan tidak tersaring dan bisa sampai di bumi. Keenam adalah atmosfernya harus jernih. Atmosfer kita yang begitu jernih mungkin sangat biasa bagi kita semua. Tapi itu juga merupakan hal yang sangat ajaib. Sekarang kita ambil contoh di planet lain seperti Jupiter. Karena atmosfernya penuh dengan debu, bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembus ke dalamnya. Hal itu juga sangat susah untuk menghasilkan kehidupan. Dan jika perbandingannya berubah sedikit saja, maka atmosfer kita tidak akan jernih lagi. Hal ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi secara tidak sadar, hal ini juga sangat ajaib. Ketujuh, harus memiliki perbandingan antara daratan dan lautan yang sesuai. Maksudnya adalah, jika semuanya hanya lautan saja juga tidak bisa, apalagi semuanya cuma daratan. Kita semuanya tahu, makhluk hidup pertama itu berasal dari laut. Tetapi karena air laut tidak stabil, maka sangat susah untuk menghasilkan kecerdasan yang tinggi. Selain itu juga membutuhkan sinar matahari. Jadi walaupun dasar laut itu sangat stabil, maka hal itu juga susah sekali untuk menghasilkan kecerdasan yang tinggi. Kedelapan adalah lapisan atau kulit planet itu tidak boleh terlalu tebal, atau bisa disebut juga planet itu harus hidup. Maksudnya adalah jika lapisan planet itu terlalu tebal, maka tidak akan bisa terjadi gesekan seperti gempa bumi maupun gunung berapi. Padahal dengan adanya hal-hal itu, maka baru bisa membentuk zat-zat baru sampai bisa adanya kehidupan. Contohnya seperti di bulan yang tidak pernah terjadi gunung berapi, maka tidak akan bisa membentuk zat-zat baru apalagi sampai terbentuk kehidupan. Kesembilan adalah harus memiliki sebuah bintang yang bisa mengeluarkan cahaya serta memiliki ukuran dan massa yang pas. Maksudnya begitu, jika cahayanya terlalu terang, maka semua barang akan terbakar. Sebaliknya, jika cahayanya terlalu gelap, maka semua barang juga akan membeku. Ukuran dan massanya juga harus pas dengan planet yang mengelilinginya. Jika massanya terlalu besar, maka semua planet yang ada di dekatnya akan ditarik olehnya. Dan jika masanya terlalu kecil, semua planet juga akan terbang menjauhinya. Kesepuluh adalah cahaya yang dikeluarkan oleh bintang itu juga harus stabil. Maksudnya begitu, di luar angkasa ada banyak sekali bintang yang bisa mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya tidak stabil. Bahkan ada yang kayak lampu flash. Bayangkan aja, kalau misalnya cahaya dari matahari kita itu seperti lampu flash. Apakah kita semua bisa menahan cahaya seperti itu? Dan juga ada bintang antara gelap dan terangnya sangat lambat. Bahkan pas gelapnya bisa mencapai berpuluh-puluh tahun. Jadi bintang yang bisa mengeluarkan cahaya yang stabil itu juga sangat penting. Ke-11 adalah harus memiliki satu atau lebih planet besar di bagian luar untuk melindunginya. Hal ini juga sangat penting, karena di luar angkasa banyak sekali batu-batu meteor. Jadi fungsi dari planet besar yang berada di bagian luar adalah untuk menarik meteor-meteor yang masuk ke dalam tata surya kita sebelum sampai ke bumi. Kita bisa bayangkan lagi, jika tidak ada planet-planet pelindung di bagian luar itu, maka persentase ditabrak meteor itu akan menjadi sangat besar. Ke-12 adalah letak posisi dari tata surya harus pas di dalam galaksinya. Para ilmuwan juga menjelaskan, di galaksi Bima Sakti kita juga bukan semua tempat bisa menghasilkan kehidupan. Alasannya adalah, jika terlalu dekat dengan pusat galaksi, di sana ada sangat banyak planet raksasa dan gampang sekali terjadi tabrakan, juga sangat terang. Sedangkan jika terlalu jauh dari pusat galaksi juga tidak bisa, karena semua partikelnya akan menjadi terlalu ringan, sehingga susah sekali membentuk lapisan keras seperti besi agar bisa memisahkan antara inti dan lapisan luar planet itu. Dari syarat-syarat itu, para ilmuwan juga menghitung di galaksi Bima Sakti ada seberapa banyak tempat yang cocok dengan syarat tersebut. Sekarang kita perhatikan gambar Bima Sakti kita. Bentuknya seperti spiral dan posisi matahari atau tata surya kita letaknya pas, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari pusat galaksi. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah
posisinya juga di tempat yang agak gelap dan tidak di ekor spiral yang agak terang. Karena di tempat seperti ekor yang terang itu banyak sekali bintang-bintang yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan bahkan bisa meledak setiap saat. Ditambah lagi di sana juga terdapat banyak sekali meteor. Jadi kalau misalnya posisi tata surya kita ada di sana, maka akan sangat bahaya. Oke, ini adalah beberapa contoh dari syarat-syarat sebuah planet agar bisa membentuk kehidupan seperti bumi kita ini. Menurut para ilmuwan, minimal ada sekitar lebih dari 30 syarat. Dan syarat-syarat itu bahkan ada yang perbandingannya lebih kecil dari 1:10.000. Sekarang kita ambil contoh planet yang punya atmosfer yang begitu jernih. Kita cari 10.000 planet saja belum tentu ada satu planet yang punya atmosfer yang begitu jernih. Satu lagi adalah kita cari lebih dari 10.000 planet saja belum tentu kita bisa menemukan satu planet yang punya begitu banyak air cair seperti bumi. Sekarang kalau kita gabungkan dua hal itu saja, kira-kira kita harus cari seberapa banyak planet baru kita bisa menemukan planet yang punya atmosfer yang begitu jernih dan punya air cair yang begitu banyak. Jadi kalau sekitar 30 syarat semuanya digabungkan, bisa kita bayangkan seberapa susahnya kita mau ketemu satu planet yang seperti bumi. Jadi sebenarnya bisa dibilang bumi kita ini sangat spesial. Bisa membentuk satu planet seperti bumi saja rasanya itu sangat sulit. Dan sampai di sini ada satu pertanyaan lagi yang rasanya sangat wajar, tapi kalau kita pikir kembali hal itu menjadi sangat tidak wajar. Hal itu adalah kenapa kita bisa memantau alam semesta ini? Mungkin ada yang menjawab karena kita bisa melihat ke langit, atau karena langit kita itu tembus pandang. Hal itu memang benar karena atmosfer kita ini sangat jernih. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting. Sekarang kita kembali lagi lihat gambar Bima Sakti kita. Di sini kita bisa melihat karena posisi kita yang begitu pas, maka kita baru bisa melihat ke angkasa. Kalau misalnya posisi kita itu sangat jauh, maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Mungkin saja kita tidak tertarik mempelajari luar angkasa karena yang ada hanya gelap gulita. Apalagi pas di tempat yang terang. Karena cahayanya terlalu terang, apakah kita masih bisa melihat ke luar angkasa? Jadi posisi bumi rasanya sengaja diletakkan di tempat yang sangat pas agar kita bisa mempelajari luar angkasa. Sampai di sini mungkin ada yang muncul lagi pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari luar angkasa? Jawabannya adalah kenapa ada kita semua. Maksudnya begini, posisi bumi yang letaknya begitu spesial rasanya khusus dibuat untuk manusia agar kita bisa mempelajari luar angkasa. Karena di bumi hanya manusia satu-satunya yang bisa mengerti luar angkasa. Maksudnya mengerti adalah dengan melihat lewat teleskop saja kita bisa menghitung massa serta jarak semua benda-benda angkasa itu. Sekarang misalnya bumi tidak ada manusia, apakah binatang lain bisa mempelajari luar angkasa? Dan apakah mereka bisa mengerti? Jadi hal itu seolah-olah bumi maupun manusia dibuat khusus untuk suatu tujuan tertentu. Dan para ilmuwan terkenal seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan Nikola Tesla sekalipun, mereka pada masa tuanya memiliki agama ataupun mempelajari kepercayaan. Karena mereka percaya bumi yang begitu spesial maupun manusia semuanya terbentuk bukan secara kebetulan, pasti ada penciptanya. Dan bumi serta manusia diciptakan untuk suatu tujuan tertentu. Karena syarat-syarat untuk terbentuknya sebuah planet seperti bumi itu sangat sulit sekali. Apalagi bisa ada manusia yang tinggal di dalamnya. Jika semuanya terbentuk secara kebetulan, rasanya hampir tidak mungkin akan terbentuk sebuah planet yang sama seperti bumi kita ini. Jadi kesimpulannya adalah kita yang bisa tinggal di bumi ini aja sudah merupakan sebuah keajaiban yang sangat besar. Dan kita semua harus bersyukur bisa tinggal di bumi yang sangat spesial ini. Oke, ini adalah cerita video kita tentang bumi. Apakah ada yang masih merasa bumi kita itu hanya planet biasa saja? Oke, mungkin sampai di sini aja cerita video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, silahkan tinggalin komen di bawah video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!